Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya MPJ BTC, tentunya di Teman Stack. Seperti biasanya tiap minggu kita akan bahas update-update terbaru dari ekosistem Stacks dan juga Bitcoin. Dan seperti biasa kita awali diskusi kita hari ini dengan membahas tentang harga dari Bitcoin dan Stacks. STX, oke. Yang pertama, kita lihat harga dari Bitcoin selama 7 hari yang lalu. Yang mana sekarang mengalami penurunan ya. Sekarang ada di angka yang lumayan kecil, di angka 19.159,83, 19.100 sekian. Yang mana di minggu lalu itu sempat dibuka di angka 19.400. Bahkan di antara minggu ini sempat drop sekali sampai menyentuh 18.400 dolar. Oke, lumayan shock ya, ternyata lagi di shock banget gitu, kasih lagi di apa namanya istilahnya tuh di supportnya terus balik lagi gitu kan. Oke, let's go kita bahas juga gimana kalau kabarnya Stacks ya. Nah, kalau Stacks sendiri sama seperti biasa berkorelasi dengan BTC yang mana sekarang drop banget ya di angka 0,30 sekian, yang sempat jebol juga di bawah 0,3, yang mana sebelumnya dibuka di angka 0,33 dolar kayak gitu. Oke, seperti biasa, bagaimanapun kita di sini untuk teknologi, untuk perubahan, dan kita tetap keep moving dan kita tetap lihat apa sih perkembangan-perkembangan baru dari ekosistem Stacks, Bitcoin, dan kripto secara umum. Oke, yang pertama seperti biasa ada update event, yang mana ini banyak banget video-video baru dari Bitcoin Unleashed Builders Edition. Jadi ada Bitcoin Unleashed seperti tahun lalu, tapi ini untuk Builder Edition. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat, belum lihat, bisa cek aja link di bawah ini di bio kita. Nah, kemudian eh, ada juga banyak penjelasan dari update dari para builder di event ini. Jadi kalau teman-teman mau dapat update yang langsung dari creatorsnya, dari buildernya, langsung aja ke sana kayak gitu. Karena saya di sini secara umum, tapi kalau teman-teman mau zoom in, check it out, oke? Nah, kemudian ada Virtual Clarity Camp cohort 5 yang mana akan di start di 31 Oktober gitu kan. Sekarang lagi berjalan namanya Clarity Instructor Camp, jadi buat instrukturnya. Tapi di Oktober 31 akan ada untuk semuanya Virtual Clarity Camp. Bahkan ada yang mau Asia bentar lagi, jangan-jangan. Yang saya dengar ya kalau nggak salah. Nah, bukan jangan-jangan sih, emang saya dengar kayak gitu. Nah, kemudian di cohort 5 ini para teman-teman Stacks akan berlatih untuk membuat program smart contract dengan Clarity selama 6 bulan intensif secara online gitu. Nah, teman-teman juga bisa langsung daftar di sana, klik linknya di bio kita, kemudian bisa lihat informasi lebih lanjut tentang Clarity Camp ini. Karena Clarity Camp ini adalah cikal bakalnya Stacks Indonesia juga. Tahun lalu kita berawal dari Clarity Camp, kemudian kita mulai masuk dan kita usul kalau kita bikin chapter di Indonesia. Gitu ceritanya, keren kan? Oke, Hero juga lagi ngadain hal menarik namanya Stackathon, yang mana berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 31. Nah, pada rentang waktu itu, para teman stack atau stackers yang udah punya program Smart Contract Clarity bisa diskusi dan saling tukar pikiran. Nah, untuk memperbaharui program Smart Contract yang mereka miliki gitu kan. Nah, kalau misal mau ikut, teman-teman builders di Indonesia langsung join aja. Belum terlambat untuk join karena ini masih cuma beberapa hari aja lewat ya. Kita bisa daftar, kita bisa masuk aja ke Discord-nya buat gabung di Stackathon kayak gitu. Nah, berikutnya kita cek info-info baru gitu ya. Nah, seperti biasa, info reguler terbiasa buat teman-teman stack yang tertarik gabung dalam pengembangan stacks Bitcoin, langsung jangan lupa subscribe podcast kita plus join link di bawah ini yang ada di bagian artikel and news. Nah, di sana banyak banget info tentang stacks dan juga Bitcoin. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa subscribe ke info-info baru dari Bitcoin Unleashed yang ada di link juga di bawah ini kayak gitu. Jadi coba-cobain aja lah semua link yang kita kasih, itu keren-keren banget sih. Oke, berikutnya ini ada ulasan menarik tentang rider ya. Jadi ada namanya majalah Esquire di Filipina gitu kan, yang sedang menyoroti namanya Luis Ivan Payawal. Jadi itu emang dulu tuh Stacks Indonesia ketemunya sama Ivan dulu, sama Luis dulu nih. Nah, dia orang Filipina yang ngembangin teknologi kayak Apple smartwatch gitu namanya Rider, dan dia itu di cover gitu di majalah Esquire di Filipina gitu kan. Nah,
Di Filipina ini tercatat sebagai negara nomor ke-15 dari 157 negara sebagai pengadopsi kripto terbanyak di dunia. Jadi di sana tuh kripto tuh wow banget lah. Jadi nggak salah kalau kemudian Filipina menaruh ekspektasi besar kepada Louis Ivan gitu ya. Gimana si Louis ini menjelaskan bahwa penggunaan kripto di seluruh dunia ini sedang mengalami evolusi dan secara berangsur akan dapat mengintegrasikan aset digital kripto dengan kegunaan sehari-hari. Nah, cocok banget dengan apa yang Louis buat, yaitu adalah wearables yang bisa kita pakai yang bentuknya itu adalah sebenarnya crypto wallet kayak gitu kan. Nah, Louis yakin bahwa generasi berikutnya dari dompet kripto adalah dompet sosial, yang mana sebagai alat tukar pembayaran untuk banyak kegiatan sosial. Jadi visinya dia itu adalah ya kayak Apple Pay gitu loh, dia dipakai dan dipakai buat bayar di mana-mana kayak gitu. Sekarang ini kita bisa lihat juga pindah ke Milk Road Newsletter gitu kan, yang mana di sini ada yang menarik sih ya. Jadi pertama ada info datang dari Credit Suisse gitu kan, perusahaan perbankan dan investasi ini dikabarkan sedang dalam masalah yang besar gitu kan. Jadi si Credit Suisse ini dia memiliki 900 miliar dolar dalam leverage exposure. Hal itu senilai seluruh kripto digabung, gede banget lah gitu. Nah, bagian dari Credit Suisse ini menurun sejak tahun lalu gitu kan, harganya ya. Nah, yaitu dari 14,9 dolar menjadi cuma 3,9 dolar gitu. Nah, Credit Suisse ini diprediksi oleh berbagai pihak akan mengalami namanya gagal bayar atau default kayak gitu kan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Stanley Druckenmiller gitu kan, yang diprediksi sama Stanley Druckenmiller di kenyataan itu kripto akan mendapatkan era pencerahan karena masyarakat udah nggak percaya lagi sama bank gitu. Jadi di satu sisi bad news for the economy gitu kan, biggest bank sampai default, but the good newsnya ini adalah evolusi kripto kayak gitu. Nah, ada yang seru lagi juga yang mana Kim Kardashian, Kim K itu didenda karena promosiin kripto. Nah, di bulan Juni 2021 Kim ngeposting konten yang ngepromosiin kripto gitu kan. Ethereum Max gitu namanya di Instastory-nya. Nah, Kim sendiri pengikutnya itu 300 juta lebih. Nah, sehingga iklan itu jadi iklan paling gede di dunia karena langsung 300 juta followers ngelihat gitu ada iklan kayak gitu. Sayangnya Kim nggak ngasih tahu kalau misal dia dapat 250 ribu dolar untuk ngeposting tersebut. Oleh karena itu si orang SEC biasa Gary Gensler lagi gitu kan datengin Kim untuk ngasih peringatan. Gary Gensler emang ini ya luar biasa. Oke. Nah, Kim setuju nyelesain masalah ini dengan bayar denda 1,26 juta. Wah, boncos nih. Dapat 250 ribu bayarnya 1,26 juta gitu kan. Parah banget, 5 kali lipat kayak gitu ya, lebih dikit gitu. Nah, dan janji nggak akan promosiin kripto selama 3 tahun. Udah itu, dia nggak bisa promosiin kripto 3 tahun. Nah, siapa tahu 3 tahun ke depan kripto malah terbuka gitu ya. Ini udah rugi banget sih. Nah, dia juga akan tetap bekerja sama dengan SEC dalam investigasi terkait masalah ini, kayak gitu. Wow, wow, wow. Nah, nggak puas sama Kim Kardashian, Gary Gensler juga datang nih ke Yuga Labs. Nah, setelah memberikan sanksi kepada Kim Kardashian gitu kan, 1,2 juta dolar, dia juga datang sekarang ke Yuga Labs, penciptanya BAYC. Nah, yang sekarang punya namanya AppCoin. Nah, hal ini besar karena Bored Ape itu pengaruhnya luar biasa di NFT ya, udah kayak pioneersnya gitu loh. Nah, fenomena ini menggambarkan bagaimana persepsi badan pemerintah melihat NFT gitu kan. Nah, walaupun Bored Apes memiliki pengacara dan bantuan hukum yang paling baik lah gitu kan, termasuk dari mantan direktur SEC William Hinman gitu kan, fenomena ini dampaknya agak buruk sih, dengan menurunnya AppCoin senilai 8% gitu kan, dan Bored Apes turun 5%. Jadi kayak udah lagi bear market ditambah begini makin begini gitu kan. Nah, ada info yang menurut seru lagi nih, agak basi sebenarnya, tapi Elon ngebeli Twitter lagi. Jadi dia udah kayak flip flop akhirnya beli kayak gitu kan. Nah, setelah Elon menolak gitu kan ngebeli Twitter dengan alasan bots, Elon sekarang membeli Twitter dengan harga awal. Dan berdasarkan pesan Elon ke Jack Dorsey gitu kan, yang bocor itu, Elon ingin membuat sistem blockchain sosial media yang memungkinkan bagi para pengguna untuk membayar secara murah dan terbebas dari spam maupun iklan. Nah, Elon juga memperbincangkan tentang database masif yang real time
yang berisi duplikat kopi tentang pesan-pesan pengguna untuk penggunaan para pengguna sendiri. Hal yang terakhir ini dikatakan Elon adalah pembuat aplikasi seperti Twitter yang dapat mengakses data dari cloud system. Nah, dengan membuat ini sebagai protokol dari pesan, maka tidak akan ada perusahaan sentral yang berhak mensensor pesan tersebut kayak gitu. Dia mau nyesain bot dan censorship at the same time gitu. Wah, keren banget. Nah, ada lagi volume di OpenSea ya, NFT volume di OpenSea yang mana di sini dibilang ya lagi paling bawah banget gitu selama 14 bulan terakhir gitu kan. Nah, volume itu sekitar 9,5 juta dolar. Ya, lebih banyak sih dibanding volumenya misalnya Magic Eden yang cuma 2,5 juta dolar, MetaMask yang 2,8 juta, dan LuxRare yang 3,1 juta. Ya, walaupun turun lebih paling gede nih, tapi tetap aja turun gitu kan dibanding bull market kemarin kayak gitu. Kemudian ada yang baru lagi namanya Fans Token. Fans Token ini sekarang sedang meningkat secara drastis seperti Brazil Fan Token naik dari 0,17 dolar menjadi 1,25 gitu kan. Argentina Fan Token dan seterusnya. Karena sekarang lagi mau rame Piala Dunia. Jadi sekarang ada medianya ya buat orang fans mengkolek sesuatu tuh ada medianya banget yaitu NFT kayak gitu. Nah, sekarang ada kabar lagi baik dan buruk dari BSC. Nah, BSC kabar baiknya tuh mendominasi ya. Binance Smart Chain ngedominasi gitu kan. Yang mana penggunanya tuh sebanyak 1 juta pengguna gitu kan. Dibanding Ethereum cuma 500.000 pengguna harian. Nah, BSC ini memiliki pengguna harian yang lebih banyak daripada penggabungan dari Avalanche, Optimism, Arbitrum, Polygon digabung jadi satu, tetap lebih gede BSC gitu kan. Tapi buruknya beberapa hari lalu gitu kan, BNB dieksploitasi bridge-nya. Nah, chain milik Binance ini berhasil diretas oleh seorang hacker. Dan 2 juta tokennya telah dicuri senilai 560 juta. Nah, hal tersebut ngebuat si hacker berusaha ngambil uangnya secara cash gitu kan. Tapi sayangnya yang bisa dicuci dan bisa berhasil diambil itu cuma 100 juta gitu kan. Ya, tetap aja eksploitasi gitu kan, 500 juta BNB gitu kan. Kemudian ada kabar buruk lagi, data pengguna Celsius bocor di buku besar yang di share gitu kan ke pengadilan yang mana sebesar 14.000 halaman kayak gitu. Semua dibocor di sana. Nah, pengadilan sebenarnya itu hendak menunjukkan bahwa 3 eksekutif Celsius telah melakukan penarikan jutaan dolar sebelum perusahaannya bangkrut. Alhasil, sekarang data pengguna Celsius termasuk nama, jumlah uang, transaksi ID, dan lainnya dapat dicari dengan hanya melihat dokumen tersebut. Ya. Ini bisa nggak ya keadilan gitu pakainya ZK proof gitu. Proof kalau dia udah nge-spend tanpa ngelihat isinya gitu. Biar bisa nggak kelihatan ya teman-teman yang lain gitu kan. Nah, kemudian ada juga update tentang Ethereum pasca the merge, yang mana ini setelah 1 bulan udah lewat nih ya, persediaan ETH ini berkurang ya secara 6 hari berturut-turut, jadi udah mulai deflationary gitu kan. Kurang lebih 6.100 ETH gitu kan, sekitar 8 juta dolar udah dibakar dari persediaan total. Nah, selain itu sejak terjadinya the merge nih ya, lebih dari 15 juta ETH sedang di stake atau dikunci gitu kan. 12% dari total ETH itu lagi dikunci buat mengamankan jaringannya gitu kan. Nah, penerbitan issuance ETH juga turun 98%-nya udah nggak dikeluarin lagi gitu ETH, udah dikit banget dikeluarinnya gitu kan. Karena hanya sekitar 7.000 ETH yang baru masuk ke peredaran gitu kan setahun ini. Jadi issuance-nya lebih kecil daripada burning-nya kayak gitu. Nah, kemudian ada kabar yang menarik banget, yaitu dari ini ya, CEO-nya Shopify yang mana bertaruh besar di kripto. Nih, Tobias Lutke, nih ya, CEO Shopify membeli stok Coinbase nilai 369.000 dolar gitu kan. Setiap pekannya sejak Agustus 2022. Dia beli terus. DCA-nya tuh nggak kira-kira ya. DCA-nya langsung 369.000. Jadi udah kayak miliaran dia DCA tiap minggunya ya. Nah, dia juga menggantung NFT-nya yang didapat dari koleksi Fidenza-nya Taylor Hope gitu kan di ruang keluarganya. Gila nggak? Ya, nggak aneh sih bilioner main ginian gitu kan.
Kemudian ada juga yang mengatakan kalau eksperimen Bitcoin di El Salvador gagal. Belakangan ini banyak berita yang ngabarin nih kalau eksperimen Bitcoin di El Salvador tuh gagal gitu kan. Nah, si Milk Road ini gitu kan menemukan hal yang sebaliknya ketika mendapatkan informasi dari bendahara South Carolina gitu kan. Dia menemukan bahwa Bitcoin membantu 80% bisnis-bisnis lokal yang kecil dan pedagang-pedagang jalanan yang nggak bisa koneksi pada bank. Sejak adanya Bitcoin di sana pendapatan dari turis naik 52% gitu kan. Lapangan pekerjaan lebih terbuka 7%. Bisnis baru mulai bertambah 12%. Walaupun demikian, El Salvador memang tetap kehilangan investasi Bitcoin senilai US 60 juta dolar. Gila. Ada rumor juga CEO-nya SushiSwap, Jared Gray, mendapatkan 2 rumor yang nggak sedap. Yang pertama, dia dituduh mencuri uang pelanggan dengan perusahaannya yang sebelumnya, Bitfineon. Nomor 2, dia dirumorkan terlibat dalam aktivitas pornografi. Kedua hal tersebut diklarifikasi oleh Jared Gray via Twitter gitu kan. Gila, kalau udah naik kayak gitu langsung ada banyak yang dibuka-buka masa lalunya. Oke, ini juga ada info tentang Coinbase yang baru-baru ini kerjasama sama Google Cloud yang mana memungkinkan pengguna Google Cloud bisa pakai kripto dan nanti bakal dapat cut dari Coinbase. Ada kabar lagi juga dari Paul Tudor Jones yang mendukung Bitcoin dengan adanya inflasi gitu. Banyak miliarder yang mulai berbicara mengenai kripto. Nah ini juga ada apa ya, bear market tuh kayak bagus-bagus enggak gitu loh. Nah ini mungkin bagi para whale itu lagi mau ngeserok ya. At the same time gitu kan bagi para retail investor nih agak lumayan membingungkan ya kayak gitu kan mau dibeli apa enggak gitu. Apalagi kalau bagi investor yang strateginya lebih kepada hodl gitu ya. Nah ini kita bagi para apa ya trader atau investor harus mulai kritis gitu apa sih langkah yang kita coba kayak gitu. Nah, ada info lagi terakhir itu adalah limit break ngebayar tinggi di iklan Super Bowl gitu kan. Nah, limit break ngebayar iklan sebesar 6,5 juta dolar untuk mempromosikan NFT-nya di Digi Daigaku di salah satu iklan Super Bowl sepanjang 30 detik gitu kan. Gabe Leydon, CEO dari Limit Break, pernah membayar iklan di Super Bowl sebanyak 2 kali untuk mobile gamenya, yaitu Game of War sama Mobile Strike. Nah, perusahaan ini, Machine Zone, sayangnya tidak dapat dinyatakan sukses karena perusahaan tersebut telah dijual dengan harga 500 juta. Sedangkan investor telah menggelontorkan 725 juta, jadi rugi nih perusahaan dia. Tapi dia masih tetap gigih gitu ya, mengiklanin lagi di Super Bowl. Oke, itu aja info-info update dari teman Stack. Banyak banget, saya juga sampai pusing bacanya. Tapi yang saya ambil adalah apa ya, di dalam bear market nih ya banyak mulai criticism terhadap kripto yang bagus ya, yang bagus, yang on point, yang mana juga diikutin oleh regulator yang mulai menelisik lebih jauh gitu apa sih di dalam NFT ini, di dalam kripto ini gitu kan. And at the same time dibaliknya lagi gitu kan, ada beberapa kesempatan dan ada juga orang-orang yang mulai paham gitu kalau kripto is interesting and important gitu kan. Udah banyak orang-orang yang tadinya nggak pakai jadi pakai, bahkan flexing kalau dia udah join kripto seperti tadi CEO Shopify kayak gitu kan. Nah, saya rasa kalau udah ada sinyal-sinyal kayak gitu, ini adalah sinyal-sinyal menarik gitu kan untuk masa depan dari kripto. Tapi buat saya yang menarik adalah di bear market ini gitu kan adalah kesempatan buat kita supaya kita bisa deeper gitu kan. Kita lihat apakah ada potensi yang menarik atau enggak di kripto. Siapa tahu kita bisa jadi pembeli Ethereum, pembeli Stacks yang ada di masa depan gitu kan. Yang di masa lalu gitu kan yang kayak dia beli murah jual mahal gitu kan. Nah itu maybe this is the moment seperti tahun 2017 yang mana ada bear market kayak gitu. Tapi ini kayaknya lebih 2 kali lebih luar biasa dibanding yang 2017 karena didukung oleh krisis ekonomi global yang apa ya menarik berbagai macam institusi finansial gitu kan dari bank-bank seperti Credit Suisse yang turun gitu kan dan juga lain-lainnya gitu. Saya rasa ini bakal lebih bear market dibanding 2017 dan who knows gitu ya apa namanya apa yang kita lihat nanti di dalam 36 bulan ke depan kayak gitu. But anyway, saya rasa berita minggu ini sangat menarik banget buat disimak dan juga bisa buat ditelaah lebih lanjut kayak gitu. Dan teman-teman ini bukan financial advice jadi please do your own research. Oke? Itu sih dari saya, sampai ketemu di teman stack minggu depan. Terima kasih.